hati-hati di jalan. Ya. Alhamdulillah nak, Ibu ikut senang. Vera, usaha catering kita ini kan besar karena kita masih memiliki adil dan amanah. Kamu masih kan menjalani kedua prinsip itu? Amanah, adil. Apa itu? Omong kosong. Catering kita bisa sebesar ini tuh karena otak aku, Bu. Wah, kosong nih. Kosong juga ini. Iya, emang udah habis Mbak makanannya. Sini kamu. Apa sih? Kenapa nggak buruan direveli cateringnya? Itu udah pada kosong, tamu saya ngantri dari tadi, kasihan. Aduh, bikin malu. Udah habis Bu makanannya. Mana bisa direfill sih? Saya pesen catering itu untuk 200 orang ya. Acaranya baru dimulai, masa udah habis? Di buku tamu aja yang sampai itu belum ada 100 orang. Tapi tamu saya nggak kebagian makan, gimana sih? Ya mana saya tahu. Bisa aja kan ada tamu yang nggak nulis di buku tamu. Atau nggak ada tamu yang nggak diundang gitu kan datang. Kamu lihat. Yang datang itu baru segini, ini tuh kan semuanya. Ya saya nggak tahu Bu. Ibu aja yang kurang pesen makanannya. Gimana sih malah nyalahin orang? Saya kecewa ya sama kamu. Saya nggak akan pernah lagi mau pesen catering di tempat kamu. Bikin malu, nggak amanah. Bodoh amat. Apaan sih? Capek sendiri gue. Ih, malu-maluin banget. Tadi sampai diocehin di depan tamu banyak loh, ih. Nama kita juga pasti ikutan jelek, walaupun kita cuma staff. Ya tapi aku kasihan sih sama Bu Sukma. Dia pasti malu banget sama tamu-tamunya. Pokoknya aku bakal ngasih tahu ke Bu Sukma kalau Mbak Vera emang nyurangin pesanan. Curang gimana? Nih, aku kasih tahu ya. Pesanan itu 200. Tapi yang di packing sama yang dibawa ke sini tuh nggak nyampe 150. Yang lain sisanya dijual ke tempat lain. Curang gitu ya? Iya. Bisa. Ngapain masih di sini? Kerja sana. Maksud lo apa tadi ngomong kayak gitu? Apa maksud lo? Lo jangan macem-macem ya sama gue ya. Kalau permasalahan ini sampai didengar sama orang lain, gue pasti nyeret lu. Gue bakal bilang kalau ini semua tuh kelakuan lu. Tapi gue mah ya kagak percaya pisan itu gue. Masa iya si Vera ngutil cateringnya sendiri, kan kagak mungkin. Emang dia mau apain makanan sebanyak itu? Mau dimakan sendiri biar kembung buana. Ih, kamu teh bener pisan atunya, Yen. Padahal mah catering nasi Vera teh terkenal amanah gitunya. Udah gitu yang masak nate Bu Leli sendiri gitu. Iya. Lagi pula yayasan sering banget kok pesen catering sama Mbak Vera. Vera, kok mereka bawa nama Vera ya? Kenapa ya? Kagak nyangka tuh ada berita heboh begituan. Kok harus tanya sama Vera nanti? Kali Mbak Vera belanja buat bahan cateringnya, pasti dia selalu lebihin tuh belanjaannya. Karena buat jaga-jaga, jangan sampai makanannya kekurangan katanya gitu. Nah kemarin nih, Bu Leli tuh belanja buat apa pesanan Mbak Sukma tuh banyak juga, ay. Jadi kayak nggak mungkin ah. Gara-gara masalah kemarin, jadi banyak customer yang batalin pesanan. Gara-gara si Sukma. Fer, Ibu tuh barusan dengerin omongan warga, Fer.
Emang ada apa sih di acaranya Bu Sukma? Bener ya makanannya kurang? Astagfirullahaladzim. Iya, Bu. Ya Allah, kok bisa sih? Padahal kan selama ini Bu Sukma itu kalau pesen selalu sesuai dengan jumlah tamu yang datang. Dan bahkan kita juga masaknya sesuai. Suka kita lebihin lagi buat jaga-jaga. Ya makanya itu aku jadi kesel, Bu. Itu mah Bu Sukmanya aja yang pesennya lebih sedikit daripada jumlah tamunya. Sekarang kurang malah salahin orang. Tapi Ibu gak habis pikir Bu Sukma bisa kayak gitu. Gak kayak biasanya soalnya. Fer, kamu yakin kan kamu gak salah hitung waktu masak? Gimana itu maksudnya? Ibu nuduh aku nggak amanah gitu. Bukan, astagfirullahaladzim. Ibu gak nuduh kamu. Ibu cuma nanya, barangkali kamu itu salah ngitung, gak sengaja salah hitung. Udah deh, udah. Aku tuh nggak mungkin salah hitung, Bu. Itu si Sukmanya aja yang pelit. Dia sok-sokan ngundang banyak tamu, tapi pesan makanannya cuma sedikit. Ibu jangan ikut-ikutan nyalahin aku. Udah mendingan diam aja daripada bikin aku tambah kesel, ngerti nggak sih? Iya. Ya udah. Apalagi donatur-donatur. Ya. Aku barusan ngedata tanggal lahir anak-anak dan aku lihat ini ada beberapa anak-anak yang tanggal lahirnya sama di bulan ini. Gimana kalau kita bikin acara syukuran kecil-kecilan aja di sini? Boleh juga tuh. Gimana? Iya boleh. Anak-anak pasti seneng banget tuh. Berarti kita mesti siapin buka bersamanya ya makanannya ya. Makanannya mau apa ya? Gimana kalau kita pesan makan catering dari Mbak Vera? Yakin mau pesen di Vera bukannya dia habis kena masalah ya? Ya kemarin lagi apes aja kali Mai. Untuk sekarang ini kan kita pesannya nasi kotak. Semoga aja sih aman. Ya udah, bungkus. Oke. Ya udah kalau gitu. Aku langsung pergi ke tempat Mbak Vera ya. Ya, gua anterin ya. Masih ada yang berjuang ternyata. Padahal udah tahu bakal kalah saing sama F. Saing. Siapa yang saingan? Lu pikir dia saingan gue? Udah. Gak apa-apa kok, aku bisa sendiri. Lagian kan kamu bukannya ketemu donatur ya? Ya udah. Ya udah kalau gitu. Aku pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rencananya sih untuk syukuran sederhana aja Mbak. 20 pack bisa nggak Mbak? Aduh gimana ya, Ay? Bukannya aku nggak mau. Tapi kan kamu tahu sendiri catering aku ini udah berkembang. Jadi aku udah lama nggak ngambil pesanan kecil. Ya soalnya untungnya kecil, Ay. Jadi nggak nutup. Iya nggak apa-apa Mbak. Kalau nggak bisa nanti Aini cari di tempat lain aja. Kalau gitu makasih ya Mbak. Aini permisi. Iya. Assalamualaikum. Ay. Iya Mbak. Ya kalau kamu maksa, ya udah deh nggak apa-apa. 20 pack juga aku bikinin kok. Lagian kan selama ini yayasan udah langganan di aku. Alhamdulillah kalau gitu Mbak. Makasih ya Mbak. Iya sama-sama. Kalau gitu aku pamit. Assalamualaikum Mbak. Ini, Ay. Bu Yayem, Bu Iput. Kunaon hulang-hulang gitu? Tumben-tumbenan lu sendirian, ah? Kagak ada yang ngawal? Ini Bu Yayan, aku habis dari rumahnya Mbak Vera pesan catering. Lu nekat bener sih, masing pesen aja catering sama dia. Emang lu lupa, ah? Kejadian di tempatnya Bu Sukma? Oh, eta teh Ay, bener pisan apa kata Yeyen. Kita teh bukan suujon gitunya Ay, tapi kita teh harus hati-hati gitunya. Ah, begono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Satiri. Nama gue Haji Satiri. Gue pergi haji itu mahal. Sampai jual tanah emak gue berhektar-hektar. Jual tanah emaknya Yen.
Ih, Pak Haji Satiri. Gue cuma ngata nih. Masya Allah, lu punya anak ya. Aduh, bener kayak ubin musola. Tiis cai heran panon. Lihat gue. Kalau ibarat kata bahasa ilmiahnya tuh, faktor genetiknya tuh dari turunan yang baik-baik. Nurun. Ini, ntar kalau lu nikah sama si Fahri, udah pasti hasilnya cakep. Jadi ke situ sih. Udah biarin aja, lu mah kadang-kadang. Ini bener banget apa yang dikata Bapak Haji Satiri ini. Lu lihat nih, muka Bang Bro ya. Arab banget, ay. Sekarang lu lihat bapaknya. Oh, Masya Allah. Arab maklum banget, ay. Lu maksudnya apa? Lu maksudnya apa? Udah be, sabar. Tarik apa sih? Astaga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Vera. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Mbak, saya mau minta tolong sama Mbak. Saya kesini mau minta gaji saya yang udah Mbak tahan 2 bulan ini, Mbak. Soalnya saya butuh banget uangnya buat berobat ibu. Gak ada. Gua kan udah bilang. Gua gak bakalan bayar gaji lo yang 2 bulan itu. Itu konsekuensinya karena lo udah hianatin gue, Za. Lu tuh masih untung gak gue pecat atau enggak? Mbak, tapi saya mohon banget, Mbak. Saya butuh banget uangnya sekarang, Mbak. Saya janji, Mbak. Saya nggak akan ngomong ke siapa-siapa soal kecurangan itu. Curang? Curang apa? Itu, Bu. Pesaing catering kita ketahuan ada yang curang, Bu. Astagfirullahaladzim, ibu pikir ada apa? Kamu tuh. Riza, gimana kabar ibu kamu? Baik kan? Ibu saya lagi drop, Bu. Makanya saya datang ke sini. Saya mau minta Mbak Vera buat bayar gaji saya selama 2 bulan. Gaji kamu 2 bulan? Maksudnya Vera belum bayar gaji kamu 2 bulan? Astagfirullahaladzim, Vera, kamu ini gimana sih? Kamu tuh nggak boleh kayak gitu sama orang itu, hak dia. Bahkan sebelum keringatnya dia itu kering, kamu harus bayar gajinya dia. Sekarang kamu ambil uang dan bayar gajinya Riza. Sekarang juga, sekarang. Ya emang ini mau dibayar, Bu. Ya udah cepet ambil duitnya. Ya udah pokoknya nanti kalau udah dibayar, kamu langsung bawa ibu kamu ke rumah sakit ya. Kasih banyak ya, Bu. Mudah-mudahan ibu kamu segera sembuh ya, Nak. Amin, amin. Pokoknya kerjanya yang benar di sini. Siap. Insya Allah laris manis semuanya ya catering kita. Amin. Gaji lo. Alhamdulillah. Kasih ya, Mbak. Ya. Kalau gitu saya permisi. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Nak. Iya, Ibu. Kamu tuh lain kali nggak boleh kayak gitu ya. Ya, Bu, lupa. Hak orang kok ditunda-tunda. Mai, aku tadi udah pesen cateringnya sama Mbak Vera. Kita jadi ya bikin syukurannya. Baik. Oke. Ntar anterin aku ya besok untuk ngambil pesanan catering. Mau banget dibantu emang. Oh, iya enggak. Maksudnya kalau kamu bisa, tapi kalau kamu nggak bisa nggak apa-apa kok. Aku bisa sendiri juga. Ya tuh kan ngambek, iya. Yaudah ya gue anterin. Aku ngambek. Aku juga nggak apa-apa kalau kamu nggak bisa. Itu bercanda, Aini. Nggak beneran. Kalau misalnya mau pada berantem berdua udah di luar aja sana. Nggak nganggep ini yang di sini nih, tadi ada di sini nih orang nih. Ya udah yuk berantem di luar deh. Udah, apaan sih? Berantem aja sendiri sama tumbuhan sana. Berantem sama tumbuhan sih Aini. Emang gue berfotosintesis. Iya udah deh. Gak usah dianterin, besok aku bisa sendiri. Lai. Aini. Mai. Akhirnya dibayar juga. Aku bisa bawa ibu berobat sekarang. Mbak, kok diambil lagi sih Mbak uangnya? Ini kan hak saya Mbak. Saya butuh banget uang itu buat berobat ibu saya Mbak.
Gua nggak ada urusan sama biaya berobat ibu lu yang penyakitan itu. Tadi gua kasih nih duit karena di situ ada ibu gua. Ngerti nggak lo? Lu tuh udah hianatin gua ya. Lu masih tetap ngarepin gaji. Mbak, tolong balikin uang ini sama saya, Apaan Mbak. sih? Saya butuh banget uang ini buat berobat ibu saya, Mbak. Apaan sih? Ih. Lu tuh masih untungnya waktu itu nggak gua langsung pecat. Nih, denger lu ya. Mulai sekarang, lu nggak usah kerja lagi di gua. Dan kalau lu bocorin masalah yang kemarin, gua pastiin gua bakal nyeret lu. Paham lo? Makasih ya. Sama-sama, Bu. Nah, itu dia udah datang. Mbak, ini pesannya. Iya. Ntar ditolongin ya. Terima kasih banyak banget ya Mbak Vera. Pasti anak-anak yayasan seneng banget makan catering punya Mbak Vera. Mereka tuh suka banget. Oh ya? Iya. Oh ya, ini makasih ya Mbak. Astagfirullahaladzim, Vera kenapa berkonflik sama semua orang? Ini ada apa ya? Yoi. Yuk, mari semuanya kalau gitu kita pamit. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya, Naili, Natar. Hati-hati di jalan. Ya. Alhamdulillah, Nak. Ibu ikut senang. Vera, usaha catering kita ini kan besar karena kita masih memiliki adil dan amanah. Kamu masih kan menjalani kedua prinsip itu? Amanah, adil. Apa itu? Omong kosong. Catering kita bisa sebesar ini tuh karena otak aku, Bu. Itu yang mesti Ibu ingat. Astagfirullahaladzim, Nak. Istighfar, Nak. Pelan-pelan, Tar. Duh, ini kepalaku kejedot, kamu sakit banget. Aduh ya ampun, kamu tuh kalau bawa motor jangan ngebut-ngebut. Gak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Lu berdua bukan mahramnya. Muhrim, Be. Iya, maksud Babe itu muhrim. Iya, maksud gue lu berdua bukan muhrimnya. Lu berdua kagak nyadar apa? Ini bulan suci Ramadan. Bukan gitu Pak Haji. Tadi kepalanya ini kena kepala Atar. Tadi kepala kamu nggak apa-apa, Ada, kepala gue juga sakit nih. Enggak, aku nggak apa-apa kok. Udah kita balik ke yayasan ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pelan-pelan. Bu! Ibu! Iya. Ibu sini deh. Iya, ada apa sih, Nak, teriak-teriakan? Bu, rezeki nomplok, Bu. Nomplok apa? Iya, dari 20 pack yang si Aini pesen, sekarang jadi nambah 10.000. Hah? 10.000? Iyalah, IO besar kan emang kayak begitu, Bu. Pesenannya banyak. Oh, alhamdulillah. Nak, tapi itu pesanan pakai DP kan, Nak? Iya, pakai DP tapi di hari H. Nanti untuk pelunasannya di akhir katanya. DP di hari H? Emangnya ada DP di hari H? Udah deh, Bu. Jangan bikin mood aku jelek. Bukan begitu, Fer. Vera kan tahu alat masak kita itu terbatas pas-pasan. Dan kalau kita beli bahan makanan sebanyak itu untuk 10.000 makanan, itu banyak banget butuh modal yang besar, Nak. Udah deh, nggak usah bawel. Itu kan ada perhiasan sama motor. Ibu gade dulu aja. Buat beli bahan masakan
sama alat-alat masak. Nanti kalau duitnya udah cair kita tebus. Ya Allah. Gue mah jadi keingetan waktu kecil nih, ini buat ngeriting rambut, bukan buat masak, lu tau kagak? Iya, dia kagak ngerti mainan cewek. Dan kebetulan ketemu di sini. Kenapa Mbak Vera, ada yang bisa dibantu? Iya, saya tuh mau pesen bahan-bahan. Daging ayam, daging sapi. Oke. Ada kan? Saya catetin dulu ya. Sok catat dulu. Oke, terus. Kira-kira untuk 10.000 porsi. 10.000? 10.000 porsi? Buset dah, banyak banget. Emang yakin tangan lu berdua tangan emak lu itu kagak kram ngerjainnya? Nah justru itu Bu Yeyen, sebenarnya saya itu butuh tenaga tambahan. Kalau perlu sih orang kampung sinilah biar gampang koordinasinya. Bayar kagak? Ya dibayar lah, nggak mungkin gratisan. Alah, kehela atuh. Kalau gitu mahnya urusan dibayar gitu. Apalagi henteu gratis, tenang wae atuh. Ibu teh nomor 1 gitu daftar panghelananya. Bener tuh, kalau ada duitnya, Yuyun mah cepet kerjanya. Lu tenang aja ya, ntar gua yang koordinasi warkamsi. Dengerin nih Pade ya, kita dapat kerjaan dari si Pera. Si Pera itu dapat orderan catering banyak banget. Nah, dia butuh tenaga banyak. Waduh. Ada apa nih? Kalian teh mau ikut gabung tuh? Eta bantuin si Vera masak gitu. Tenang wae, kita teh semua bakalan dibayar sama Vera gitu. Ini lu ikut kagak? Pan dulu Pan, lu punya catering tuh. Masakannya Pan enak-enak. Ikut deh. Kalian mau ikut juga nggak? Oh enggak lah. Emang gua cewek apa belajar tata boga? Katanya bisa masak. Kok nggak ikut sih? Bu Vera, maaf banget ya. Kliennya tadi malam ngabarin mereka udah pilih catering lain. Aduh, ya nggak bisa dong ngebatalin sepihak kayak gini. Keputusan final di klien sih, tapi kecuali Ibu ngerti kan maksud saya? Ya udah deh. Nih saya kasih segini dulu ya Bu ya. Tapi tolong banget diusahain ya. Nanti kalau misalkan klien ACC, saya tambah 5 juta lagi. Ya Bu ya, saya minta tolong banget ya Bu. Baik Bu Vera, saya akan bantu usahakan. Tapi saya nggak janji ya. Seperti yang saya bilang tadi, semua keputusan ada di klien. Gisa, daun singkong udah toge. Nggak jualan? Pak Haji, iya dagangan gua udah diborong sama Mbak Vera. Alhamdulillah. Alhamdulillah bagaimana lu ah? Dan maksud lu dagangan lu semua diborong sama Vera? Iya Pak Haji, alhamdulillah dia lagi dapet pesanan gede buat cateringnya. Nah makanya saya bantuin dah. Lah kagak bisa begitu dong. Lu mah kadang-kadang itu namanya monopoli, kagak boleh lu dagang begitu Dani. Ini rezeki orang Be, alhamdulillah dong dagangannya habis ya kan? Ya Pak Haji, hari inilah maafin deh. Maafin gimana? Lu mah monopoli, kagak boleh begitu. Udah Be, jangan marah-marah. Masih pagi-pagi, harus banyakin senyum. Mbak Vera. Dan? Ini nih pesanan terakhirnya. Udah siap semuanya. Oh. Selesai semua. Alhamdulillah, akhirnya beres juga semuanya Mbak. Iya. Makasih ya Dan. Ya udah kalau gitu saya langsung balik ya Mbak ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh. Nah, Dani langsung pulang, Nak. Baru aja Ibu bikinin teh. Dia kan pasti capek nganterin belanjaan sebanyak ini. Aduh, kasihan banget sih tuh anak. Fer, kamu kenapa sih mukanya? Tegang banget kayak lagi dikejar debt kolektor kayak gitu. Pesanan catering kita dibatalin, Bu.
Tapi ini aku lagi nunggu telepon dari IO-nya kok, Bu. Itu Vera kan ibu udah bilang kemarin. Ini tuh benar-benar nggak masuk akal, kita juga yang jadi. Bu, ini aku udah stres ya, Bu ya. Ibu nggak usah nasehatin aku kayak begini. Ini udah kejadian. Ibu ngerti nggak sih? Ibu ngerti dong. Ibu diem aja udah. Pak, iya Pak, halo. Pak jadi gimana Pak? Akhirnya, alhamdulillah. Iya, makasih ya Pak ya. Kenapa nak? Yes, akhirnya klien jadi ngambil catering kita Bu. Alhamdulillah. Jadi nggak sia-sia belajar apa? Nggak sia-sia. Ayo kita bawa masuk ke dalam yuk. Ya Allah. Bawain makanan nih. Ya ampun, makasih Ay. Iya, sama-sama ya ampun. Kalau kayak gini, aku jadi keinget zaman waktu masih ada almarhumah ibu. Alhamdulillah kita lagi dapet catering banyak ini. Di sini Mbak Vera yang gaji ibu-ibunya. Masya Allah, Mbak Vera hebat banget. Semoga rezekinya Mbak Vera terus dilancarin ya. Amin. Sebentar ya, nah ini ibu mau ngomong sama Vera. Iya, silakan sini. Bu Yain masak apa? Ibu mau apa sih Bu? Kenapa? Dengar ini ngomongin gaji, ibu mau nanya, kamu sudah dapat DP belum dari IO itu? Oh iya ya. Ya ampun, aku lupa Bu. Ya Allah, yaudah sekarang kamu hubungin dia, kamu minta DP-nya karena kita udah nggak punya duit lagi, kita masih banyak kekurangan untuk beli bahan makanan di sini. Iya. Aku telepon sekarang. Cepet kamu hubungin, minta DP-nya ya. Iya Bu. Emang ada panci segede yayasan? Nggak ada kalau panci segede yayasan, cuman ada panci gede. Aku pernah ngecek kok di dalam gudang. Ntar kita ambil, baru kita balik lagi ke tempatnya. Mbak Vera ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mai, Fari. Sini. Aku mau ngomong sebentar sama kamu. Apa? Enggak. Gue ada tugas penting sama. Aku ada sesuatu. Ini, saya mau ajak kamu bukber hari ini. Enggak bisa. Ini lagi ada tugas penting. Ganggu aja. Fari, makasih banyak ajakannya. Cuman untuk sekarang kayaknya aku nggak bisa. Next time boleh? Ya, nggak apa-apa. Sebenarnya saya mau ngajakin bukber sekalian mau kenalin ke donatur yang bakal donasi ke yayasan sih. Donasi? Oh nggak bilang, tahu gitu aku aja yang ikut. Aku kan sat-sat banget kalau soal donasi. Pas banget. Emang kalau sama Maya urusan uang tuh paling sat-sat. Ya, betul. Kalau gitu kita duluan ya. Ya, duluan ya, Fari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yaudah yuk. Aduh, kok nggak diangkat-angkat sih? Nomor yang Anda tuju tidak dapat aktif. Vera, kamu kenapa? Hah? Aku nggak tahu, Bu. Aku bingung, Bu. Aku nggak tahu masalahnya, Bu. Bukan kayak begini kejadiannya. Aku mau ngomong juga malu. Aku takut sama mereka, Bu. Gak boleh, pokoknya kamu harus jujur sama mereka kalau kita udah gak punya uang buat bayar mereka lagi. Sekarang kamu hadapin warga di sini, kamu bilang sama mereka kalau kita gak bisa bayar mereka. Dan kita harus hentikan masak-masaknya sekarang juga. Sering-sering ya kasih kerjaan kayak gini ke gua.
gampang banget sih mantan bos lu itu gue bodohin. Tapi gue sebenarnya kasihan sih. 10.000 porsi itu banyak banget loh. Apa gue udah kebangetan ya balas dendamnya? Papa, udah terlanjur juga. Makasih banyak ya Fahri, kamu udah kenalin aku sama donatur. Duh, aku senang banget deh, pasti yayasan dibantuin lagi kayak gini makin berkah pokoknya. Iya, sama-sama. Semoga nanti semuanya bisa berjalan lancar. Amin. Mai, makasih juga ya. Aku duluan. Oh ya udah kalau gitu. Hati-hati ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berarti abis ini lu jadi pulang kampung? Iyalah, kan balas dendam gue juga udah kelar. Iya juga deh. Kalau gitu, gue balik ya. Oke, thank you ya. Sama-sama. Banyak juga ini. Riza. Mai. Lu apa kabar, Mai? Baik, baik. Kamu udah nggak kerja sama Vera lagi? Aku udah nggak kerja lagi di sana, Mai. Oh iya, mumpung kita ketemu di sini, aku sekalian mau pamit ya, Mai. Aku kan udah nggak kerja lagi sama Mbak Vera, jadi ya aku mau pulang kampung. Baik kalau gitu. Aku duluan ya. Cakep nih. Pak De Rukun. Ini gue demen nih kalau begini nih. Rukun, damai. Iya, Pak Satiri. Adi. Ya ele ini lagi kerepotan begini ya. Masing aja lu ribet ame pangkat. Salah deh. Mahal pergi haji, ya nih. Iya, gue tahu ya. Lu kemarin mau ngapain? Iya. Tolong masak-masaknya dihentikan dulu sebentar. Maksudnya? Vera, mendingan sekarang kamu yang ngomong. Ini ada HP nih, ada HP nih. Gak apa-apa, kamu yang ngomong. Cepat. Ngomong ada apa? Sabar lu, sabar ngomong. Saya minta maaf ibu-ibu. Saya kena musibah. Pesanan 10.000 pack, ya itu pesanan bohong. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Tapi kita kagak mau tahu ya. Gue ini dari subuh udah dimari. Gue kagak mau kerjaan gue sia-sia. Paling nggak lu bayar deh gaji gue. Sarwa tuh ibut oke sih teh kelekos pada raus ngecemat gitu nyang harodang nya awak para regel kieu. Bira aku mau dibayar gitu. Dagangan Dani banyak banget kan. Dibayar apa kagak nih? Saya benar-benar minta maaf. Saya juga nggak tahu bakalan terjadi seperti ini. Saya nggak tahu. Kita kagak mau tahu ya. Emangnya waktu terima pesanan lu kagak cross check dulu kebenarannya? Bagaimana sih? Kagak mau tahu. Udah. Cukup. Ibu-ibu jangan aneh kayak gini dong. Mbak Vera ini juga baru kena musibah. Kita harus ngertiin. Tenang kumaha atuh jadi tak bisa gitu. Tenang. Ini malah makin rame aja. Kasian. Kalau begini mah udah ada masalah tambah masalah. Ya udah, gini aja. Insya Allah nanti kalau saya ada uangnya, saya akan cicil untuk bayar gaji ibu-ibu semua yang ada di sini, ya. Dan benar. Buat Dani juga ya. Nanti ibu akan cicil untuk bayar-bayaran sayur yang ada di sini. Ibu ini nggak waras apa gimana sih? Kok malah ngomong kayak gitu ke warga? Masa udah kena tipu harus bayar orang juga? Gua kesel dan lemes gua. Udah capek-capek bantuin orang masak, mana lagi puasa lagi. Lu bayangin aja tuh. Iya sama Bu Yeyen. Kalau dibilang kesel mah keselan saya Bu Yeyen. Barang dagangan saya itu masih banyak banget yang belum dibayar. Dani, Bu Yeyen, ini tuh ada apa sih? Ulu Mai, ini teh kieu carita namanya. Eta teh si Perak, kitunya bikin catering tapi batal. Terus kita teh pan udah kerja keras atuh bantuin dia. Hasilnya teh kalah jong. Bisa ya? Udah. Namanya juga musibah. Semua orang pasti nggak mau dapat musibah. Daripada kita ngomongin orang, nanti pahalanya pada hilang loh. Saya duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ini gimana sih ceritanya kayak gimana? Dari awal. Aduh, mana mulai pada layu lagi. Tapi kalau diakalin kayaknya bisa sih. Aku oplos aja kali ya. Orang juga nggak bakalan tahu kok sayurnya layu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mai, aku mau cerita Mbak Vera ke kamu. Oh, aku tahu. Aku udah tahu A sampai Z tentang dia. Kasiannya itu, dia pasti bingung banget sekarang. Kamu kok bisa tahu? Ya, Maya gitu. Apa yang Maya nggak tahu? Ya. Kalau misalnya gosip udah nyebar di kampung ini, tuh penyebarannya cepet banget, Ay. Jadi makanya aku tahu. Aku tuh sebenarnya kasihan sama Mbak Vera. Kira-kira siapa ya orang yang sejahat itu sama Mbak Vera? Ya biasanya sih kompetitor. Saingan cateringnya nggak sih? Ya bisnis pasti ada aja cacatnya yang bikin orang nggak suka. Iya, kamu tahu nggak soal Riza? Katanya dia udah pulang kampung, balik ke orang tuanya. Oh, pantesan kemarin tuh aku nggak ngelihat Riza bantu-bantu Mbak Vera di sana. Iya kan, masalahnya yang aku tahu dia udah kerja tuh lama banget sama Vera. Bahkan dari cateringnya itu yang masih dipegang sama Bu Leli, ya kan? Iya. Tapi kok tiba-tiba banget ya? Bu, saya mau tanya, apa ibu lagi mau adain acara? Barangkali ibu butuh jasa catering saya? Oh enggak ya Bu. Ya nggak apa-apa Bu. Makasih ya Bu. Aduh, ini pelanggan ke-10 yang aku telepon. Tapi masih aja belum ada yang mau. Bahkan untuk paket buka puasa aja nggak ada yang tertarik. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam, Ay. Kamu lagi nyari pelanggan baru ya? Iya nih, Ay. Kamu udah coba telepon Pak Haji Satiri belum? Haji Satiri? Iya. Belum sih, Ay. Kenapa emangnya? Pak Haji itu biasanya kalau Ramadan gini suka bukber di musola. Siapa tahu aja dia belum pesan catering. Coba aja dulu kamu hubungin. Oh, gitu ya? Iya. Ya aku coba ke dia deh, Ay. Ya, aku ngerti sih. Suka duka usaha catering tuh kayak gimana. Yang penting kamu tetap harus semangat, ya. Iya, Ay. Semangat ya. Iya, makasih banyak ya, Ay. Aku siap-siap dulu nemuin Haji Satiri ya. Pokoknya kalau nanti ada apa-apa, kabarin aku ya. Ya udah kalau gitu aku pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu apa kabar di sana? Aini kangen banget sama ibu. Ini puasa pertama Aini tanpa ibu. Aini ngerasa berat banget.
Assalamualaikum Aini. Sudah sejak kapan kamu di sini, Fahri? Udah lumayan lama sih. Berarti kamu ngeliat aku nangis dong dari tadi. Maaf ya, aku nggak bermaksud untuk cengeng. Gak apa-apa ini. Kalau ketemu sama kamunya baru. Tadi saya lama di sana. Ziarah ke makam umi saya. Saya belum sempat ketemu sama Ibu Nurul. Saya ikut doain ya? Boleh. Kebetulan juga aku belum berdoa untuk ibu. Saya tahu rasanya kehilangan orang yang kita sayang. Saya juga dulu ditinggal sama umi saya dari kecil. Kamu tahu kan? Maaf ya, Ri. Aku terlalu cengeng kalau untuk urusan ibu. Harusnya aku berusaha untuk lebih tegar lagi. Karena kamu jauh lebih lama ditinggal umi kamu sendiri. Saya juga suka sedih kalau ingat umi saya. Tapi kan orang-orang nggak tahu. Hai. Kalau kamu mau nangis, boleh kok. Itu kan hak kita. Kamu malu ya? Nanti aku tutupin deh. Biar orang-orang nggak ngeliat kalau kamu lagi nangis. Kalau ngeliat Aini ketawa lepas kayak gitu, kayaknya dia emang nyaman ada deket Fahri. Gue harusnya seneng sih ngeliat dia happy. Tapi entah kenapa, sekarang gue jadi malah ngerasa agak kesal. Apa ini namanya cemburu ya? Alhamdulillah. Lu ngapain mundar-mandir kesetrikaan? Mau sholat duha? Bukan. Saya kesini mau nemuin Pak Satiri kok. Apa? Satiri? Namanya gue tuh sekarang udah haji. Lu tahu kagak? Pergi haji itu lama. Gue nunggunya sampai berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun. Uang yang gue keluarin banyak. Buat hanya gelar haji. Haji Satiri. Ah, gitu dong, cakep. Yaudah, sekarang lu ada apa kemari? Iya, jadi gini Pak Haji. Saya dengar dari Aini, Pak Haji mau ngadain bukber akbar di sini. Iya. 3 hari lagi. Nah, lu ajak deh tuh si Leli. Ame lu juga kemari. Buka puasa bareng-bareng. Rame-rame gimana ya? Wah, kebetulan banget Pak Haji. Gimana kalau menu bukbernya pakai catering saya aja? Oh, maksud lo pakai catering lo? Iya. Gue pikir ada apa? Gini, gue tuh udah pakai IO. Kan lo tahu gue orang kaya, banyak duit. Ya gue pakai IO lah. Gue nggak mau ribet urusan-urusan begini mah. Kalau boleh tahu IO mana ya Pak Haji?
IO yang lagi viral dari desa sebelah. Namanya IO Manis Manja Barokah. Manis manja. Manis-manis berkah kali Pak Haji. Nggak pakai manja. Ya kagak apa-apa pakai manja, kan berkah juga. Iya deh, iya. Kalau gitu aku harus lakuin sesuatu. Biar aku dapetin tender itu. Makasih banyak ya Fahri. Kamu udah nemenin aku ziarah. Hari ini aku dapat banyak pelajaran banget dari kamu. Iya nggak apa-apa. Nanti mungkin besok-besok kita bisa ziarah bareng lagi. Astagfirullahaladzim. Apa harus? Ya Allah. Ini, aku baru lihat kamu. Kamu ngapain di sini? Enggak, cuma lewat aja, lihat rumah masa depan. Alhamdulillah. Bisa dijadiin contoh banget tuh, Tar. Ingat kematiannya. Iya. Kirain emang jaga makam di sini. Enak aja gue jaga makam. Tapi yang nggak mungkin juga sih kamu ziarah ke sini ya, Tar. Soalnya kan kamu baru di kampung sini. Jadi nggak ada keluarga kamu yang dimakamin di sini. Ya, gue bukan dari kampung ini. Cuman kayaknya Warkam sih juga lebih dekat sama gue. Apaan sih? Joko biasa aja kali, nggak usah ketus-ketus. Ngapain di touchscreen? Emang buat tablet. Udah deh, tinggal dijawab aja dengan jujur kalau kamu itu emang beneran warga baru di sini. Cuman aku sama kamu, aku lebih dekat sama kamu kan daripada kamu sama teman kamu. Jawabannya bercanda terus deh. Yaudah kalau gitu aku pamit ya. Fahri, aku duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yes. Akhirnya dapat juga nomor teleponnya. Aku telepon ah. Halo. Ini dengan IO Manis-Manis Berkah? Iya betul. Saya Vera, Mbak. Ada yang bisa kami bantu, Bu? Gini, saya mau nanyain terkait untuk bukber akbar yang dipesan oleh Haji Satiri. Apa sudah ada cateringnya? Iya betul. Alhamdulillah kami udah dapat vendor cateringnya. Ada apa ya, Bu? Gini, jadi saya ini kan keponakannya Haji Satiri. Nah, encang saya itu sebenarnya minta saya yang handle cateringnya. Makanya saya telepon itu untuk bahas masalah ini. Kok Pak Haji nggak bilang dari kemarin-kemarin ya? Ya, dia kan sibuk. Mana sempet ngasih tahu yang kayak beginian. Udahlah, batalin aja catering yang sebelumnya. Diganti sama saya. Oh, IO juga kan gak rugi apa-apa. Fee-nya juga langsung masuk ke IO kan? Saya bukan nakut-nakutin ya. Tapi encang saya itu ngambekan loh orangnya. Kalau dia nggak diikutin maunya. Jadi bisa-bisa dia itu nyari IO lain. Emangnya mau dibatalin sama encang saya? Aduh, jangan dibatalin ya, Bu. Saya pastikan nanti pakai cateringnya Ibu di acara ini. Nah, gitu dong. Oke, yaudah makasih ya. Yes! Gak berasa besok udah mau bukber lagi aja. Untung aku masih punya bahan sisa untuk dimasak. Bau banget, aduh. Ya Allah. Ya. Ya ampun. Ya. Busuk semua. Aduh, aku nggak kontrol lagi kalau kulkasnya rusak. Gara-gara aku beli makanan di luar terus, jadi aku nggak tahu. Vera. Iya, Bu. Fer. Iya. Aduh, ibu cariin kamu kemana-mana nggak taunya ada di sini. Ayo kita ke musola, buka puasa bareng, terus kita lanjut sholat tarawih bersama. Aduh, aku nggak bisa, Bu, deh kayaknya hari ini. Kenapa? Ada yang mau aku kerjain soalnya. Lain kali aja deh. Ya udah, kalau gitu ibu berangkat duluan karena ibu udah dijemput sama tetangga sebelah. Ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku harus akalin gimana caranya biar warga
nggak tahu kalau bahan-bahan ini udah jelek. Nah. Ini dia nih. Ibunya tukang catering yang kagak bayar jasa kita bantuin masak. Bener pisan atuh yen, sarua iput ge can dibayar kitu kumaha atunya. Kita teh keringet sudah kering tapi honor can dikaluarkeun juga gitunya, can dibayar-bayar. Saya sama Vera belum ada uangnya saat ini. Vera tuh masih berusaha untuk mencari orderan lain, tapi memang belum dapat. Insya Allah, kalau nanti kami sudah ada uangnya, uang ibu-ibu pasti kami bayar. Ya eleh, semua orang juga tahu kali kalau si Vera itu teledor orangnya. Pasti susah dapet orderan. Bu Leli, lagian nih bulan puasa Lu jangan gampang tebar-tebar janji palsu dah. Ulu yen, Bu Leli teh halusinasi meureun atunya. Pokona mah ibu teh hararayang teuing kitunya kalau disuruh bantuin masak di rumahnya si Vera gitu. Henteu dibayar, hoream. Ya Allah ibu-ibu, sekali lagi saya mohon maaf. Saya memang belum bisa bayar uangnya. Jadi ya, saya cuma bisa ngomong maaf sama ibu-ibu. Bu Iput, jangan ngata-ngatain orang di depan musola gini, apalagi baru selesai tarawih loh. Iya istighfar ibu-ibu, nanti puasanya batal loh. Astagfirullahaladzim. Tapi kita tepan udah buka puasa atuh, jadi henteu batalnya. Semua yang ibu pesan sudah ada di sini. Kamu emang bisa diambil. Tapi gak ada yang tahu kan? Aman bu, tenang aja. Oh ya, sekalian nama ini. Di dalam situ ada borak sama pengawet makanan. Ini dia yang saya tunggu-tunggu. Saya juga tidak lupa menambah beberapa bahan kimia lain agar terlihat lebih meyakinkan. Bagus. Ini buat kamu. Udah saya lebihin dari kesepakatan kita. Nih. Pokoknya mulai sekarang kamu jadi supplier tetap saya untuk bahan-bahan yang busuk dan expired kayak gini. Terima kasih banyak. Kalau begitu, saya permisi dulu. Ini, iya Bu, Ibu mau ngucapin makasih sama kamu karena tadi udah nolongin Ibu, udah ngebelain Ibu. Iya, sama-sama Bu. Nah ini mau ikut masuk dulu ke dalam yuk. Terima kasih Bu, tapi maaf Aini mau rencana tadarusan di yayasan sama anak-anak yang lain. Masya Allah, ya udah kalau kamu mau pulang, kamu hati-hati di jalan ya, jangan lupa titip salam untuk anak-anak di yayasan. Iya Bu. Kalau gitu Aini pamit ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan ibu sama si Aini nggak lihat aku. Fer, Iya Bu. tadi itu Ibu lihat di luar ada itu apa supplier makanan kayaknya bawa bahan-bahan makanan ke sini. Emangnya kamu beli sama dia untuk beli bahan makanan gitu? Oh, iya Bu. Soalnya kan ada orderan catering. Orderan catering? Alhamdulillah. Aduh, Ibu seneng. Tapi kali ini aman kan cateringnya? Ini sih aman Bu. Jelas pemesannya. Ini tuh orderan catering untuk bukber akbar itu loh Bu. Yang diadain sama Haji Satiri.
Masya Allah, yang di musola besok. Ibu bantuin mau masak ya kan, si Riza udah gak kerja lagi di sini ya? Yuk. Nggak usah Bu, nggak usah. Aku masih bisa handle sendiri kok Bu. Lagian aku masih trauma kalau masak rame-rame dibantuin orang tuh Bu. Bau banget. Vera. Ya Bu, Kamu yakin gak mau ibu bantuin? nggak usah Bu. Aku bilang enggak ya enggak. Ya udah, kalau kamu nggak mau dibantu, ibu bantuin tetangga sebelah aja deh bikin kolak. Nah bagus itu, kalau ibu emang mau masak banget, bantuin orang aja. Ya udah kalau gitu ya, ibu ke sebelah dulu ya. Aduh. Cek, son, cek, 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 son, cek. Cek, cek. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam, acara ini. Haji. Nggak usah pakai mic juga. Masa pakai mic ngomongnya? Matiin dulu Pak Haji. Iya. Lagi cek son. Kok Pak Haji sendirian aja? Fahri kemana? Tuh, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau bantuin saya, Ay? Enggak usah. Ini lu bantuin Pak Haji ya. Biar gua membantuin Fahri. Lu pada kocak. Ya bisa sih. Ditentangin doang. Pak Haji, untuk nanti berbuka, kira-kira pakai catering siapa ya? Gue pakai cateringnya si Vera. Si Vera itu jago juga deal-dealan sama CEO-nya. Cakep. Kalau emang jago masak, tetap aja hasilnya bagus biarpun pakai bahan busuk. Aromanya aja tetap sedep. Gak ada tuh busuk-busuknya. Ih, berantem. Ih, au balik. Panas. Kenapa? Astagfirullah, kamu kenapa teriak-teriak begitu? Hah? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Fer, bau busuk apa ini? Astagfirullah, ini sayur busuk. Ini apa? Bumbu expired? Boraks? Fer, kamu pakai boraks buat masak-masakan ini? Astagfirullahaladzim, Nak. Aku terpaksa ngelakuin semua ini, Bu. Coba aja waktu itu, waktu aku kena tipu, ibu gak ngejanjiin ke warga buat aku bayar secepatnya. Aku gak bakal ngelakuin ini, Bu. Cuma ini satu-satunya cara biar aku dapat duit. Tapi bukan kayak begini caranya, Nak. Kamu nggak boleh nyurangin begini. Dan itu semua memang hak warga. Kamu harus bayar gaji mereka karena mereka udah bantuin kita. Dan ibu nggak bakal biarin kamu ngasih makanan ini ke warga. Pokoknya nggak boleh. Ibu akan buang makanan ini. Ibu, jangan dibuang. Enggak, jangan. Nggak boleh makan ini, Ibu, nggak boleh. ibu.
Bu, Ibu. Untung aja Ibu nggak sampai mati. Aku harus mastiin Ibu nggak akan merusak rencanaku. Seenggaknya sampai acara malam ini selesai. Lagian Ibu juga sih nggak bersyukur. Harusnya tuh Ibu berterima kasih sama aku. Kalau aku punya duit banyak, kan Ibu juga yang nikmatin. Salim aja. Nih bawa pelan-pelan. Ditata di meja tuh. Nih, bantuin nih. Ayo. Ini Pak Haji. Nih, tolong. Nih. Tuh bawa juga tuh. Tuh. Tata di meja makan. Nih, pesenannya semua komplit kan? Udah komplit Pak Haji. Terus lu buka di mari? Saya buka di rumah aja. Tadi tuh Ibu ngedadak enak badan Pak Haji. Ya udah, salam Bu Leli. Semoga lekas sembuh ya. Iya Pak Haji, amin. Iya. Nanti sisa pelunasannya ditransfer aja ya Pak Haji. Gampang, ntar gue transfer, ya? Lu jangan belagak pilon. Nih kan lu punya utang sama kita. Ya gak Put? Yang namanya utangnya bakal gue kejar sampai mana juga. Jadi kalau udah ada duitnya, buruan lu bayar kita. Iya Bu Yeyen, Bu Iput. Nanti kalau uangnya udah ada saya bayar. Saya pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fahri, Aini, kalian tuh teman kecil gitu ya pas main ya? Lucu banget deh ketemu lagi sekarang, seru deh. Ya pasti kan Allah menciptakan takdir bukan tanpa sesuatu. Termasuk mempertemukan orang yang pernah ada di masa lalu. Oh, jadi maksudnya seolah Allah itu mempertemukan kalian karena kalian jodoh gitu. Ya eleh. Maya, lu bisa baik merangkai-rangkai kalimat begono. Tapi ya juga sih, kalau Allah sudah mempertemukan kembali, itu artinya memang ada kemungkinan jodoh begono ya. Leres pisan eta teh Yen. Kase Fahri kupingkeun atunya. Kamu teh harus tahu, ini teh cuman satu-satunya limited edition gitu. Aduh, dia sampai keselak no. Enggak ibu-ibu, maksud saya nggak kayak gitu. Gua mau sholat dulu ya. Babang cembokur, jealous. Berkat sayur busuk. Untung tadi Haji Satiri langsung transfer. Jadi bisa aku ambil semuanya di ATM. Enak juga ya bisnis catering kayak begini. Modalnya nggak seberapa, tapi untungnya banyak. Apa aku terusin aja ya? Bikin catering dari bahan-bahan murah yang mau basi. Taubat, Nak. Apa yang kamu lakukan ini salah. Tolong, Nak. Kalau kamu taubat, insya Allah akan mengampuni kamu, Nak. Udah deh, Bu. Palingan juga Ibu kalau dikeluarin nih sama aku, Ibu bakal ngadu kan keluarga. Makanya Vera hentikan sekarang, Vera.
Jangan dilanjutin lagi, Ibu mohon. Ibu mohon sama kamu, Nak. Cuman Vera yang Ibu punya, Nak. Tolong, Nak, bukain. Ya kalau emang ibu sayang sama aku, harusnya ibu tuh nurut sama aku, Bu. Astagfirullahaladzim, jangan begini, Nak. Apa yang udah kamu lakukan ini tindakan kriminal. Bodoh amat, Bu. Ibu mau ngomong apa juga. Astagfirullah, sadar, Nak. Sadar, Vera. Ya Allah. Gimana ya makanannya? Rasanya enak agak? Maya, ini? Kita belum sempat makan Pak Haji, soalnya udah kekenyangan makan takjil. Mungkin nanti selesai tarawih kita makan. Tadi nggak sempat makan Pak Haji. Soalnya takut nanti pas tarawih malah ngantuk lagi. Sama dong sama si Fahri. Fahri juga belum makan. Tapi sih tadi gue udah makan, gue cobain. Rasanya tuh agak-agak aneh gitu. Aneh gimana ya Pak Haji? Ye, aneh pokoknya. Bu Iput, kenapa? Kok muntah-muntah? Ibu-ibu? Kok lu enggak? Nyeri batang, aduh. Kenapa? Kenapa nih? Sakit perut semua? Ini kenapa pada kayak gini semua ya? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aduh, gua gak kuat, tolongin lagi ah. Tolongan atuh. Apa ini? Ya ampun. Kita angkat aja sekarang. Tolong dibantu ya Bapak-bapak. Angkat. Dibawa ke dalam dulu aja. Sini. Yuk angkat Bapak di sebelah sini, Pak. 1, 2, 3. Iya. Ayo, angkat. Diobatin, tolong diobatin. Ini kayaknya gara-gara makanan nasi kotak ini deh. Emang baunya agak aneh begitu, cuma karena lapar ya gue makan aja langsung. Atuh ibu teh kenapanya henteu kepikiran gitu tadi teh langsung main makan wae atuh batesan ya teh meni melilit aduh asa ditutup kusuk-kusuk ya perut ibu teh mual deh. Aduh. Bener nih Pak Satiri, kita kayaknya keracunan makanan catering nih pas buka puasa tadi. Aduh, Pak Haji teh gak bener deh. Ngasih makanan beracun kayak gini buat kita. Lu protes sama gue? Kan bukan gue yang masak. Lu kan pada tahu gue itu mesen catering sama si Vera, bukan gue yang masak. Bener-bener ya tuh bocah ya. Ada aja gebrakannya. Udahnya gaji kita kagak dibayar ya Pan. Sekarang dia mau ngeracunin kita nih pakai makanan beracun. Apa gimana kalau kita datengin aja? Boleh, yuk. Ayo. Warga, samperin. Baik, Mai, tolong kamu buang aja makanan yang di sini. Terus tolong kasih minum ya buat yang pingsan. Kabarin aku kalau ada apa-apa ya. Vera keluar, Vera. Keluar. Vera. Aduh. Mbak, ini ada apa ya rame-rame ke rumah saya? Lu masakin kita catering pakai bahan apa coba gue tanya? Ini luar kamsi semua jadi pada sakit perut. Bahkan ada yang hampir pingsan tuh. Kamu masak makanan catering pakai bahan-bahan yang bagus kan? Soalnya tadi aku nemuin ada belatung sama makanan bekas dimakan sama warga. Ulu ay, kunaon atuh maneh teh kali ngomong ayeuna gitu. Tahu lu ay. Ada gila-gilanya juga lu. Masa masakin orang sekampung pakai topping belatung lu? Bu, kalaupun di makanan itu ada belatungnya, itu pasti saya nggak sengaja. Mbak,
Gimana nggak sengaja? Ini semua sampai keracunan masalah begini masa dibilang nggak sengaja? Udah, sekarang kita bawa kantor polisi aja biar dijelasin di sana ya. Benar tuh. Ya nggak bisa lah Dan, nggak bisa. Ini kan kesalahan yang nggak saya sengaja. Mana bisa saya dibawa ke kantor polisi? Mbak udah ngaku aja deh. Aini tadi udah bilang dia lihat belatung di situ. Ya berarti kan nggak seger. Kalau gitu kita cek aja dapurnya, Babang. Nggak ada apa-apa. Kelamaan, udah terlambat saja. Ini pasti dari dapur kamunya, Bauna. Kita cek aja ke dapurnya. Awas lo. Astagfirullahaladzim. Bu Leli? Bu Leli? Nah ini, Nak Atar. Ada apa ini, Nak? Semua warga lagi pada marah, Bu. Mereka pada ngecek ke dapur. Karena beberapa warga ada yang muntah dan sakit perut karena makan catering dari Mbak Vera. Udah, bawa aja dia ke kantor polisi. Ayo, bawa. Bu Yayan! Bu, cukup! Udah, tunggu. Ini ibu-ibu, ya Allah. Ini kenapa? Mau dibawa kemana anak saya? Anak ibu sudah masak pakai sayur-sayuranan busuk. Enggak, itu semua ulah saya. Saya sengaja bikin masakan pakai bahan yang udah nggak layak pakai supaya saya bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Kenapa ibu malah nutupin kejahatan aku ya? Apa yang Bu Leli ngomongin itu benar. Saya hanya memastikan. Bu Leli, kalau memang bukan ibu pelakunya, ibu nggak perlu nutupin kesalahan anak ibu. Enggak. Emang itu salah saya, Nak. Kalau Naini dan ibu-ibu lain mau memperkarakan saya aja. Saya yang dibawa kantor polisi, jangan anak saya Vera. Dia nggak salah. Mbak Vera, bener yang dibilang Ibu Leli. Repehnya, diemnya. Berarti bener Bu Leli pelakunya. Berarti kita apa ya? Harus bawa dia ke polisi ya. Perbuatan tetap harus dipertanggungjawabkan. Sebaiknya kita bawa aja Bu Leli ke kantor polisi. Sebentar dulu. Jangan buru-buru dulu. Mbak Vera, kamu tega ngelakuin ini sama ibu kamu sendiri. Kamu masih gak mau jujur, Mbak? Kelamaan ada. Yuk, kita bawa aja. Iya. Bu Leli nggak salah. Ngapain si Riza pakai kesini segala? Bentar, ini jadi yang bener yang mana nih? Yang ngelakuin semua ini Bu Leli atau Mbak Vera nih? Bu, saya tahu Ibu nggak salah. Ibu cuma mau menutupi kejahatan Mbak Vera kan? Karena selama saya kerja sama Mbak Vera, saya tahu semua kejahatannya. Bahkan tragedi di rumah Mbak Sukma, semua itu juga ulah Mbak Vera. Astagfirullahaladzim. Dia mencuri porsi dari sana, terus menjualnya ke orang lain demi untung banyak. Bu Leli, apa bener yang diomongin sama Reza?
Tolong Nak ini, tolong saya. Saya nggak mau kalau sampai Vera di penjara, saya nggak tega. Jangan lakukan itu sama Vera, saya mohon. Astagfirullahaladzim, Bu Lewi. Jangan terus-menerus menutupi kesalahan anak ibu. Ja, kamu bukannya pulang ke rumah orang tua kamu ya? Kenapa kamu kesini? Oh, sebenarnya saya yang menipu Mbak Vera atas nama IO dan melakukan orderan fiktif. Saya kesal sama Mbak Vera karena gaji saya nggak pernah dibayar. Tapi sekarang saya sadar kalau saya salah. Makanya saya datang ke sini, saya mau minta maaf sama mengembalikan uang yang udah saya ambil sama Mbak Vera. Oh gimana juga? Dia harus kita proses, kita bawa ke kantor polisi. Kalau si Vera dibiarin teh nanti akan mengulangi lagi hal yang sama gitu. Harus dikasih efek jerak, bawa kantor polisi waya tuh. Ayo kita bawa dia. Ayo. Kejar. Biar aja Kang Gobert tolongin. Ibu, tolong anak saya tolong. Iya, ayo Bang, bantuin Bang. Ayo, bapak jangan diem aja. Ayo tolong. Kita ke rumah sakit sekarang ya. Kita ke rumah sakit. Tolong digotong. Meja. Kaki Vera mengalami patah tulang dan harus diamputasi seperti ini. Tidak ada jalan lain. Kenapa hidup aku jadi kayak gini sih, Bu? Kenapa hidup aku jadi tersiksa kayak gini? Mbak Vera, mungkin ini cobaan untuk Mbak Vera. Supaya Mbak Vera menjadi pribadi yang lebih baik lagi, Mbak. Iya Vera, lo harus bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan minta maaf kepada semua warga atas apa yang udah lo lakuin, termasuk Riza. Ini semua hukuman dari Allah buat aku, Bu. Aku udah jahat banget. Aku udah berbuat salah sama semuanya, Bu. Kamu masih bisa bertaubat, kamu masih bisa meminta maaf sama warga. Nggak ada kata terlambat, Nak. Yang penting kamu mau mengakui kesalahan kamu. Bu, aku minta maaf ya, Bu. Aku minta maaf. Ibu udah maafin Vera, Nak. Ibu udah maafin Vera. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Nak. Pak Haji, saya kesini mau minta maaf. Dan saya juga mau minta maaf sama kalian semua. Kalau kalian mau bawa saya ke kantor polisi, saya sudah siap. Insya Allah saya juga sudah ikhlas. Jika memang anak saya harus dibawa ke kantor polisi, yang penting anak saya bisa mempertanggungjawabkan atas apa yang udah dia lakukan. Alhamdulillah. Ya udah, nih saran dari gue buat semua warga. Lebih baik kagak usah dibawa ke kantor polisi. Kalau semua warga nih udah pada maafin. Dan gue secara pribadi, gue juga maafin lo. Kalaupun lo punya utang sama gue, dunia akhirat gue ikhlas sama lo. Lu just kate-kate lu kalau ngomong ya. Lu enak, duit lu banyak. Lah kita, lu tahu kagak ah? Gua tuh udah ngecemet dan
dari azan subuh, lu bayangin aja bantuin dia. Enak aja lu main ikhlasin aja. Kalau perkara maaf udah kita maafin, tapi kalau perkara utang bayarlah. Jadi gini, Lu juga kaya. jadi lu tetap harus lunasin semuanya. Iya Mbak, kamu harus bertanggung jawab sama perbuatan kamu yang udah bikin semua warga di sini jadi keracunan makanan kamu. Kamu harus bayar semua utang pekerja yang pernah bekerja sama kamu. Nah, ini benar. Iya, karena utang itu dibawa mati. Mungkin maksud Babe, utang itu selagi kita masih hidup sebaiknya dibayar lunas. Soalnya kalau nggak dibayar lunas nanti akan memberatkan kalau kita udah nggak ada. Maksudnya gitu kan, Be? Iya, Babe tadi mau ngomong begitu maksud Babe. Ini juga baru bener lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini semua bisa menjadi muhasabah diri buat kita sendiri. Supaya kita ke depannya bisa lebih baik lagi untuk menangani masalah-masalah seperti ini. Insya Allah, utang saya akan saya cicil ke warga. Alhamdulillah. Terima kasih ya untuk bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya.